Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayuni dari Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Di sini saya akan menceritakan dari asal-usul bahasa Indonesia. Banyak sekali orang yang bertanya, akar dari bahasa Indonesia itu apa sih? Dari referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, National Geographic Indonesia, website Genius from Indonesia, beberapa portal berita dan beberapa jurnal ilmiah menginfokan bahasa Indonesia ini berakar dari bahasa Melayu. Dan untuk mengurut kenapa bisa berakar dari bahasa Melayu, memang kita harus balik lagi untuk sampai ke zaman kerajaan dahulu. Nah, bahasa Melayu yang bakal menjadi cikal bakal dari bahasa Indonesia ini pun berakar lagi nih teman-teman. Dari rumpun bahasa Austronesia, yaitu sebuah rumpun bahasa yang sangat luas sekali penyebarannya di dunia. Ada sekiranya 1.200 bahasa dan sekitar 270 juta penutur. Dan masyarakat Austronesia ini jelas telah menyebar dan menjadi kian beragam dengan cara yang rumit-rumit. Dari 270 juta penutur inilah yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dengan 1.200 bahasa. Jadi begitulah intinya teman-teman. Mari kita balik lagi ke cikal bakal bahasa Melayu. Menurut sejarawan Leonard Y. Andaya, bentuk paling purba bahasa ini disebut Proto-Melayu atau Polinesia yang diperkirakan berkembang di Filipina sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi. Nah, sedangkan sekitar 2000 sebelum Masehinya, bahasa Proto-Melayu atau Polinesia ini berkembang menjadi cabang-cabang bahasa baru seiring dengan migrasi para penuturnya ke Nusantara. Lalu, sekitar 1.500 sampai 500 sebelum Masehi, di Kalimantan bagian barat, berkembang juga rumpun bahasa Melayu Cham, beberapa ratus sebelum era Masehi. Nah, Bapak Andaya ini menambahkan bahwa dari Semenanjung Malaka tadi, ada satu kelompok yang berasal dari Kalimantan bagian barat. Mereka menyeberang ke Sumatera Tenggara dan menjadi nenek moyang para penutur bahasa Melayu. Nah, itu kelompok pertama. Sedangkan kelompok-kelompok lain bermigrasi lagi ke Vietnam dan lantas menjadi nenek moyang para penutur bahasa Cham. Bahasa Melayu purba atau bahasa Melayu kuno ini berkembang lagi seiring bertumbuhnya kebudayaan maritim para penuturnya. Mereka membangun komunitas pesisir dan tepian sungai, dan mereka melakukan ini selama berabad-abad. Bahasa ini berkaitan erat dengan geografi persebaran penuturnya, dan Leonard Andaya ini menamakan wilayah interaksi para penutur bahasa Melayu ini sebagai Laut Melayu, yaitu wilayah interaksi penutur bahasa Melayu. Disebut Laut Melayu yaitu wilayahnya. Dan istilah ini mengacu pada catatan sebuah peristiwa ara yang dipublikasikan sekitar 1000 Masehi. Nah, catatan peristiwa itu menyebut tentang Laut Melayu yang mendekati Cina. Nah, Laut Melayu ini adalah laut yang sangat panjang yang menghubungkan India Selatan dan Sri Lanka dengan Teluk Bengal, Sumatera, Selat Malaka, Semenanjung Malaya, Teluk Sia, Laut Cina Selatan, Sungai Mekong, dan Vietnam Tengah. Leonard Andaya ini memberi pengertian bahwa Laut Melayu ini mengacu pada serangkaian komunitas yang terhubung melalui jaringan ekonomi dan budaya yang intens. Nah, bahasa Melayu sendiri diperkirakan telah digunakan secara luas pada masa Kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-7. Prasasti Kedukan Bukit yang dikeluarkan Sriwijaya pada 683 Masehi adalah bukit arkeologi tertua. Penggunaan bahasa Melayu kuno yang berhuruf Pallawa atau India
Dan hubungan erat Sriwijaya dengan negeri India inilah yang membuat kosakata Melayu kuno ini semakin banyak juga mendapat pengaruh dari bahasa Sanskerta. Misalnya kata asrama yaitu asmara, hartawan, artavan, jelita, lalita, merdeka, mahardika, dan masih banyak lagi. Nah, itu dari serapan bahasa Sanskerta. Ada lagi dari bahasa Hindi dan Tamil yang juga turut mempengaruhi bahasa Melayu kuno ini. Dari bahasa India, bangsal, bansal, bendi, bindi, dihai, duhai, pulau, pulaf, ujar, ucar. Nah, itu contoh bahasa Hindi. Sedangkan bahasa Tamilnya yaitu andai, antai, badai, fatai, banci, faici, kedelai, katalai, dan masih banyak lagi. Selain itu juga, ada musafir Cina bernama Yi Ting. Dia pernah berkunjung ke Sriwijaya. Beliau menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Kunlun yang berdampingan dengan Sanskerta. Nah, yang dimaksud Kunlun ini adalah lingua franca atau bahasa pengantar atau juga bahasa pergaulan di Kepulauan Nusantara ini, yaitu bahasa Melayu. Dan di sini juga menambahkan bahasa Kunlun atau bahasa Melayu ini dipakai untuk pergaulan sosial, politik, dan juga sebagai bahasa pengantar untuk mempelajari bahasa Sanskerta dan agama Buddha. Menurut Jajat Burhanuddin, seorang dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah, bahasa Melayu ini kian mapan sebagai lingua franca di kawasan Asia Tenggara pada masa Kesultanan Samudra Pasai di abad ke-14. Di era pada Samudra Pasai ini, bahasa Melayu kian berkembang dengan menyerap pengaruh bahasa mitra dagangannya seperti Arab dan Persia. Kosakata dan konsep-konsep baru yang bernafas Islam ini pun mulailah muncul. Contoh, akal, akol, daerah, dairah, hadiah, hadiah, gengsi, jinsi, iklan, iqlan. Nah, itu contoh kata dari bahasa Arab. Dan ada juga dari bahasa Persia seperti baju, bazu, bedbah, bedbah, biadab, biadab. Nah, itu beberapa bahasa Indonesia yang berasal dari Persia. Dari dua bangsa inilah bahasa Melayu kita itu mulai berkembang lagi pada masa periode ini, dan penyerapan bahasa Arab ini terus berlangsung sampai sekarang. Salah satu pengaruh Arab dan Persia ini bisa dilihat dari Prasasti Munya 7 yang mulai menerapkan penanggalan Hijriah yang sudah menggantikan penanggalan Saka. Singkat cerita, pada tahun 1896, seorang warga negara Belanda yang bernama Charles Adrian van Ophuijsen menstandarisasikan aksara Latin untuk bahasa Melayu yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur, yaitu seorang guru dan tokoh pendidik dari Minangkabau pada abad akhir ke-19 dan pada awal abad ke-20. Dan ada juga Muhammad Taib Sultan Ibrahim yang merupakan menjadi rekan Bapak Nawawi Sultan Makmur. Mereka bertiga itu menstandarisasi bahasa, dan hasil dari proses ini adalah sebuah buku yang dinamakan Kitab Logat Melayu pada tahun 1960-an. Dan buku tersebut menjadi pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama Ejaan Van Ophuijsen. Perkembangan selanjutnya, ketika gelora semangat kemerdekaan menggelora di kalangan pemuda di Nusantara, ketika itu tercetus keinginan untuk memiliki suatu bahasa yang dapat
mempersatukan bangsa yang bisa dijadikan jati diri dari bangsa mereka. Maka pada Kongres Pemuda I pada tahun 1926, Muhammad Yamin, seorang sastrawan kebudayaan politikus dan ahli hukum ini yang sangat dihormati dan sekarang yang sangat dikenal sebagai salah satu pahlawan di Indonesia, mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan bangsa guna bisa memperebutkan kemerdekaan. Muhammad Tabrani menutup tulisan tersebut dengan bunyi, "Bangsa dan pembacanya kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada, terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapainya jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain yang terikat oleh bahasa Indonesia." Dan berangkat dari usulan Tabrani ini, pada Kongres Pemuda II, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda. "Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Secara yuridis, bahasa Indonesia baru diakui sebagai bahasa nasional, bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan bangsa kita, dengan ditandatanganinya oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada bab ke-15 pasal 36. Selama bahasa Indonesia ini sudah ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sendiri mengalami beberapa kali perubahan ejaan. Dan perubahannya adalah pertama, yaitu ejaan Van Ophuijsen yang berlaku pada tahun 1901 sampai 1947. Ejaan kedua, yaitu ejaan Republik atau dikenal sebagai ejaan Suwandi yang berlaku pada tahun 1947 sampai 1972. Dilanjutkan lagi ejaan ketiga, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD yang berlaku pada tahun 1972 sampai 2015. Ejaan yang keempat adalah ejaan Bahasa Indonesia atau EBI yang berlaku pada tahun 2015 hingga sekarang. Dan sebelumnya ada beberapa berita yang menginfokan ada dua perubahan, yaitu ejaan pembaharuan dan ejaan Melindo. Tetapi ejaan pembaharuan ini tidak pernah dilaksanakan, sedangkan ejaan Melindo ini diurungkan peresmiannya karena perkembangan politik yang sepertinya tidak memungkinkan. Contoh perubahan ejaan, misalnya dal khusus dan ejaan Van Ophuijsen ditulis Choesoes, CHOESOES, dan kalau ejaan Suwandi ditulis CHAUSUS. Ejaan yang disempurnakan barulah ditulis KHUSUS. YBI tetaplah yang khusus. Dan tadi itu beberapa ejaan yang akhirnya disempurnakan sampai ke EBI sekarang. Ejaan ini banyak perubahan karena adanya pertemuan 5 tahun sekali oleh pemerintah dan para pakar bahasa serta sastra Indonesia untuk membahas perkembangan bahasa Indonesia ini. Dan pertemuan ini dinamakan Kongres Bahasa Indonesia. Nah,
Kongres Bahasa Indonesia ini pertama kali di Solo atau Surakarta pada tahun 1938. Dan Kongres Bahasa Indonesia terakhir kali adalah yang ke-11 pada tahun 2018 kemarin. Dan salah satu hasil dari Kongres ke-11 ini adalah menargetkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di tahun 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.